Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawafiza Zulkarnain, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan pelanggaran HAM ekonomi, yaitu KPK tetapkan 3 tersangka kasus korupsi Stadion Mandala Krida. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang kronologi kasus. Yang kedua, kasus melanggar pasal berapa. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus. Yang keempat, peran masyarakat untuk mencegah kasus. Next. Kronologi kasus ini yaitu berawal pada saat BPO di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mengusulkan adanya renovasi Stadion Mandala Krida pada tahun 2012. Usulan tersebut disetujui. Anggarannya masuk dalam alokasi anggaran BPO. Edi sebagai PPK pada BPO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY diduga menunjukkan langsung PT Arsigapri secara sepihak untuk menyusun perencanaan pengadaan proyek. Sebagai Direktur Utama PT Arsigapri, Sugiharto menjadi pihak yang dipercaya Edi untuk menyusun nilai anggaran proyek. Berdasarkan hasil penyusun yang dilakukan Sugiharto, terdapat total anggaran sebanyak 135 miliar. Untuk masa 5 tahun KPK menduga ada nilai pekerjaan yang dilebihkan. Hal ini langsung disetujui Edi Wahyudi tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Nilai pagu yang dianggarkan untuk proyek ini pada tahun 2016 sebesar 41,8 miliar. Sementara pada tahun 2017 nilai pagu yang dianggarkan sebesar 45,4 miliar. Salah satu item pekerja dalam proyek pengadaan ini yaitu penggunaan dan pengemasan bahan penutup atap stadion yang digunakan menggunakan merek dan perusahaan yang ditentukan sepihak oleh Edi Wahyudi. Kemudian pada tahun 2016, Heri sebagai Direktur PT Permata Nirwana Nusantara dan PT Duta Mas Indah diduga melakukan pertemuan dengan beberapa panitia lelang. Dalam pertemuan, dirinya meminta agar dimenangkan dalam proses lelang. Panitia pun menyampaikan keinginan Heri kepada Edi dan disetujui. Akibat perbuatan pada para tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 31,7 miliar. Next. Kasus melanggar pasal yang pertama pasal 5 huruf F, pasal 6 huruf C, G, dan H, pasal 89 ayat 2 Peraturan Presiden Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan perubahannya. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus. Yang pertama, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang kedua, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap sistem administrasi dan birokrasi pemerintah guna meminimalisir kasus korupsi. Next. Peran masyarakat untuk mencegah kasus, yaitu mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak dalam menyampaikan saran pendapat, dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat harus ikut andil karena masyarakat sebagai
korban yang hak-haknya direnggut oleh para koruptor dan masyarakat sebagai komponen negara. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.